Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum Nabi Allah. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali kita di channel kesayangan kita ini, yaitu channel Ridho Nur 165. Dalam kesempatan kali ini kita kembali mengulas pembahasan seputar ijazah Bapak Presiden Joko Widodo. Polemik ijazah ini telah berjalan untuk kasus yang sekarang ini itu sekitar 7-8 bulan, bahkan hampir 1 tahun ya teman-teman. Waktu hampir 1 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Polemik ini terus berjalan bergulir ya, banyak drama yang terjadi antara kubu yang membongkar isu-isu kebohongan ya, dalam tanda kutip ya, ijazah Bapak Presiden Jokowi, dan kubu yang membela Bapak Jokowi sendiri. Namun demikian, setelah sekian lama perjalanan waktu ini, sekarang sudah menemukan titik terang, ya. Walaupun tentu salah satu pihak merasa dirugikan dengan keputusan ini, ya. Akan tetapi ini kan sudah menempuh beberapa tahapan-tahapan. Pada awalnya dulu ya, ketika tim penggugat yaitu tim Roy Suryo CS ya, Roy Suryo CS ini diantaranya itu RRT singkatannya ya, Bapak Roy Suryo, Bapak Rismon Sianipar, dan Ibu Dr. Tifa ya, Tifa Uzia Tiasuma ya. Beliau ini kan sama-sama kita ketahui, kita meyakini dan kita tahu, dan insya Allah semua kita juga tahu kalau mereka-mereka ini adalah orang-orang hebat, di bidangnya masing-masing ya. Seperti Bapak Roy Suryo, beliau adalah doktor di bidang ya, mungkin di bidang telematika ya, juga di bidang ahli forensik dan beberapa keahlian lainnya yang beliau ambil ya, untuk menambah wawasan dan perbendaharaan ilmu yang beliau miliki. Sementara Dr. Rismon juga demikian, sampai bahkan ya beliau ini mendapatkan beasiswa di Jepang ya. Walaupun ya ijazah beliau ini dipertanyakan oleh seorang Andi Azwan ya, tapi beliau dengan santainya menjawab ya, beliau memiliki ijazah itu dengan asli, mendapatkannya asli ya dari Jepang. Dan beliau santai saja, tidak ada masalah, dan bahkan ijazah itu sekarang tidak terbongkar ya. Ijazah yang dituduhkan oleh Termul ini ya, Ternak Mulyono, ini namanya Ternak Garis Keras Mulyono, yaitu Andi Azwan ini ya. Kemudian begitupun juga dengan dokter Tifa ya. Beliau ini ahli dari bidang kesehatan mungkin ya, karena dokter kan. Dan juga beliau juga doktor juga, S3 juga. Jadi tiga-tiganya mereka ini kalau kita lihat dari kacamata pendidikan ya, intelektual, mereka ini adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu yang mumpuni karena sampai pada tahap doktor S3 ya. Namun ternyata gelar mereka ini tidak mampu untuk menanggalkan atau untuk menepis status mereka menjadi tersangka. Ya, karena yang mereka hadapi itu, walaupun kata mereka ya, dan kata sebagian orang, dan saya termasuk juga orang yang masyarakat awam yang meyakini hal itu, bahwa ijazah Bapak Presiden Jokowi itu adalah palsu. Saya juga ikut dalam argumen yang mempercayai bahwa ijazah Bapak Jokowi itu sepertinya palsu ya. Sepertinya palsu. Seperti itu ya. Mengapa demikian? Ya, karena yang mereka hadapi ini adalah mantan presiden ya. Kemudian ada lagi anak beliau ini sekarang yang menjadi wakil presiden. Tentunya anak beliau ini dengan sekuat tenaga akan membela ayahnya
Karena nama baik atau integritas ayahnya sebelumnya itu yang menjadi presiden itu harus beliau pertahankan. Itu udah pasti. Pasti itu ya. Nggak mungkin anaknya membiarkan begitu saja. Ayahnya misalnya terkena judge ya, penghakiman secara moral misalnya, dianggap ijazahnya palsu dan segala macamnya. Ya. Nah, akhirnya ketika mereka mengajukan ya, tim Rosario ini pada awalnya ingin melaporkan ijazah palsu, kandas di Bareskrim. Sementara tim Bapak Presiden Jokowi ini ya, mantan Presiden Jokowi ini kembali melawan dengan menepis isu-isu semua, dan kemudian dilaporkan ke Polda. Akhirnya kasus yang di Polda diangkat, yang Bareskrim untuk kasus Rosario ini dihentikan karena tidak cukup bukti. Ya, itu keterangan dari Bapak penasehat ahli Kapolri. Ya. Kita juga sebenarnya mempertanyakan nih, penasehat ahli Kapolri ini benar-benar independen atau berpihak? Ya, karena dalam beberapa kesempatan kita lihat argumen-argumen beliau ini ya, siapa namanya ini Bapak ini, Heri Kuntadi, siapa? Saya lupa namanya ya. Ya, mungkin teman-teman boleh dicatat di komentar ya, nama beliau ini siapa. Penasihat ahli Kapolri ini ketika diundang di talk show di televisi ya, itu kita lihat memang arah-arah pembicaraan beliau ini memang mengarahkan kepada berat kepada Bapak Presiden Jokowi, dan memang mendukung arahnya ke sana ya. Namun kita tidak tahu apakah seperti apa, karena ketika ditanyakan kenapa harus sebagai tersangka, karena kata ahli penasehat ahli Kapolri ini, dia mengatakan bahwa penetapan tersangka itu memang udah selayaknya memang diterima oleh Rosario CS ini. Karena apa? Karena itulah cara satu-satunya untuk pembuktian hukum. Ya, dan saya memang mendesak polisi ya, Polda ya, agar menetapkan hal ini menjadi satu tersangka. Agar kasus ini segera clear, selesai. Tidak ada lagi perpecahan antara kedua belah pihak. Nah, itu ya. Tapi saya bersyukur sekarang ya, karena apa? Sekarang proses hukum yang dari dulu itu saya sarankan ya, ini kalau sengketa kayak gini ini harus dibawa ke ranah hukum, kan gitu. Ya. Ini yang dibantah oleh beberapa tokoh-tokoh kita, di antaranya Profesor Jimli As-Siddiqi. Gelarnya nggak tanggung-tanggung ya, Profesor Jimli As-Siddiqi dalam menanggapi status tersangka daripada RRT ini, beliau menjelaskan ini tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Ya, penetapan tersangka itu terlalu terburu-buru ketika ijazah itu belum ada pembuktian apa-apa. Seharusnya disampaikan di di pengadilan nanti ya, pengadilan tun, kata beliau kan. Nah, untuk lebih jelasnya ini penjelasan videonya dari Bapak Profesor Jimli As-Siddiqi. Ini dia. Nah, satu-satunya jalan itu ya pembuktian mengenai ijazah itu. Artinya sampai tahap pembuktian. Ya nanti dulu soal pemidanaan. Maka UGM dipanggil, ya kan, bukan hanya rektornya nggak tahu apa-apa itu. Jadi misalnya petugas ya, administrasi yang menangani itu, lalu teman-temannya Jokowi yang kuliah. Kemungkinan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kuliah itu mudah. Dia memang kuliah, dia memang masuk. Cuma yang jadi masalah ini administrasi. Tanggal berapa, tahun berapa mulai masuk, tahun berapa dia keluar, skripsinya tahun berapa, ijazahnya tahun berapa. Ini kan harus dikelirkan, ya kan? Nah, kalau udah clear nanti, misalnya ternyata, waduh ada mafia, itu kan mafia di Gajah Mada, ya bisa aja terbukti. Nah, biar itu dibuktikan di pengadilan. Ini penting untuk nama baik UGM juga, dan bahkan nama baik perguruan tinggi, gitu loh. Jangan sampai orang seperti Gus Nur, Bambang Tri itu bertambah lagi di penjara tanpa tahu. Ya, itu tadi ya. Itu penjelasan dari Bapak Profesor Jimli As-Siddiqi. Beliau ini bukan kaleng-kaleng ya. Beliau ini mantan MK, Mahkamah Konstitusi ya, ketua MK kalau khilaf ya, beliau ini ya. Beliau menjelaskan bahwa demikian. Jadi belum ada pembuktian
jangan terburu-buru dulu untuk meningkatkan status ketiga orang ini menjadi tersangka, bahkan 8 orang, 5 orang lainnya juga demikian, ya. Nah, hal yang sama juga dijelaskan oleh Profesor Mahfud MD. Bukan orang-orang yang ecek-ecek ya. Profesor Mahfud MD ini juga mantan MK juga, ya. Apa kata beliau? Beliau juga menyebutkan pendapat yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Jimli As-Siddiqi. Belum tepat, tidak tepat ketika seseorang itu menjatuhkan status tersangka kepada orang-orang yang menuduhkan ijazah itu palsu, sementara ijazah itu sendiri belum dibuktikan di pengadilan. Itu kata beliau. Ya, untuk lebih lengkapnya kita lihat video beliau dalam video berikut ini, ya. Saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusut. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Tidak boleh. Ya, itu dia ya. Nah, jadi beliau ini menyayangkan pihak penyidik dari polisi ini yang terlalu terburu-buru untuk menetapkan statusnya menjadi tersangka. Ya. Hal yang sama juga diucapkan oleh mantan Polri sendiri, ya. Mantan institusi Polri sendiri, yaitu Bapak Komjen Susno Duaji. Ya, beliau ini mantan Kabar Eskrim. Nah, beliau ini adalah mantan Kabar Eskrim yang menyayangkan sikap atau tindakan atau keputusan yang diambil oleh pihak Polri. Berbeda terbalik dengan apa yang disampaikan oleh penasihat ahli Polri tadi, ya, yang ingin segera mempercepat meningkatkan status ini menjadi tersangka agar polemik ijazah ini segera meredam. Tidak ada perpecahan antara kedua belah pihak. Nah, sementara yang dari Bapak Susno Duaji ini menyebutkan tidak demikian. Seharusnya ya dibuktikan dulu ijazah tersebut keasliannya. Sekalipun ya ijazah tersebut misalnya yang mengeluarkan ijazah itu UGM telah mengatakan itu ijazahnya memang asli dikeluarkan oleh UGM dan didapatkan oleh orang yang bernama Joko Widodo. Akan tetapi pembuktian ijazah itu bisa dijelaskan bahwa itu asli atau tidaknya bukan semata-mata dari UGM, bukan semata-mata dari bukan penjelasan dari polisi, dari Polda, bukan juga penjelasan dari yang lain-lainnya, tapi ada pengadilannya, namanya Pengadilan Tun Tata Usaha Negara, ya. Itu kata beliau. Ini penjelasan lengkapnya. Kita saksikan sama-sama. Jadi harus dibuktikan pokok masalahnya dulu, karena pokok masalahnya terkait dengan keaslian, keabsahan, atau kepalsuan, atau tidak absahnya ijazah itu. Nah, sekarang siapa yang berwenang menentukan ini? Bukan Polri langsung menghakimi yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Jadi kalau begitu caranya apa? Kasihkanlah kepada yang berwenang. Di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan, ya, jenis peradilan. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama yang untuk cerai dan kawin itu. Kemudian peradilan apalagi niaga, kemudian ada peradilan pajak, ada peradilan pelayaran, macam-macam and so on. Ada lagi MK, ada lagi peradilan tata usaha negara. Karena ijazah itu dibuat oleh UGM, UGM itu adalah pejabat tata usaha negara, dan ini dipersoalkan, maka harus diputus oleh peradilan tata usaha negara. Sah apa tidak ijazah ini? Asli Ya, apa tidak ijazah ini? Nah, jadi beliau ini sudah jelas, ya, dengan gamblang beliau menyebutkan bahwa itu belum bisa ditetapkan menjadi tersangka, gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang awam, saya sendirilah, saya pribadi yang mengikuti ijazah ini, ya, kasus ijazah ini sampai dengan saat ini, saya juga merasa demikian. Kok bisa ya polisi buru-buru menetapkan status tersangkanya? Kalau sudah tersangka kan nanti bisa ditahan. Alhamdulillahnya sekarang tidak ditahan, ya.
Alhamdulillah, tapi mereka dicekal. RRT ini dicekal, tidak boleh lagi keluar negeri. Tapi kata Rosario dalam satu podcast ya, beliau menyebutkan, saya tidak perlu lagi keluar negeri kata dia, karena data-data yang saya dapatkan di luar negeri itu udah saya pegang sekarang. Jadi saya sekarang berada di Indonesia saja. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya masih bisa membuat buku ya untuk pembuktian terhadap ijazah palsu Jokowi, kata Bapak Rosario ini, itu sudah selesai. Sudah kami buatkan dalam bentuk bukunya, dan sekarang kami sedang menggagas atau merancang membuat buku lagi yang kedua, itu untuk Gibran Rakabuming Raka. Itu ya. Nah, ini yang sekarang ini setelah beliau mengguncang bapaknya mantan presiden, sekarang beliau dan teman-teman ini juga ingin mengguncang kedudukan daripada wakilnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, itu ya. Jadi teman-teman semuanya, kita sebagai masyarakat ini juga harus bijak, karena kita lihat di komentar-komentar itu, ya, di komentar-komentar itu seolah-olah banyak yang menyayangkan. Ya itu terserah saja. Kita itu pola pikir atau sudut pandang kita masing-masing ya. Bagaimana kita memandang, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengambil tindakan. Kalau saya pribadi, ya bukan apa-apa ya. Saya melihat dari bagaimana tindak tanduk perjalanan kasus ini saja. Mengapa saya mengambil langkah untuk ikut tidak percaya terhadap ijazah Bapak Presiden Jokowi? Karena setiap diminta untuk diperlihatkan ijazahnya, beliau itu tidak mau. Ya, dengan berbagai macam alasan. Ya, dulu di zamannya Gus Nur juga Gus Nur dan Bambang Tri, ketika pengadilan memintanya, beliau juga tidak mengeluarkannya dan tidak menyerahkannya, tidak memperlihatkannya. Ya. Ijazah tersebut. Sekarang juga kabarnya sampai 4 kali ya sidang pengadilan itu meminta ijazah itu akan diberikan, tapi beliau juga tidak hadir karena beliau menganggap sekarang ini ya beliau bukan lagi pejabat publik. Itu ya teman-teman semuanya. Ya, dengan adanya pendapat-pendapat dari para ahli, para pakar ini semua, lalu kita berkesimpulan, apakah penetapan tersangka ini tidak sah? Ya. Ketika penetapan tersangka ini tidak sah, apakah Rosario CS ini bebas? Kita tunggu saja nanti ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.